Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat-sobat dialektik dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami, saya Aca Pluto dan rahasia dong. ya di channel YouTube dialektik.id. Kali ini kita lagi pengen bahas soal komentar-komentar video kita soal mata batin gitu kan. Banyak banget itu komentar-komentarnya gitu ya. Jadi gini Bang, banyak sebenarnya enak lah pokoknya kalau bacain komentar-komentar banyak banget. Dan lebih enaknya lagi, gue heran tuh banyak banget hujatan-hujatan yang sebenarnya nggak pantas dibaca. Tapi bolehlah sesekali kita harus jawab. Ya elegan lah kita sekali-sekali lah jawab mereka-mereka yang sebenarnya nggak ngerti gitu kan, tapi mesti dijawab gitu. Terus kasih tahu. Ada yang paling banyak kutemuin tuh soal ini Bang. Anak indigo itu kerasukan jin. Itu indigo itu penyakit. Mesti diruqyah gitu kan. Gua tuh liat jin. Gue liat jin. Kok lu kaget ke gua? Nih menurut lo gimana Bang? Ini bukan menurut saya ya. Jadi yang dua anak indigo yang pernah masuk di YouTube dialektik.id ini itu memang sudah sering ikut zikir bersama kita ya, terus sudah ikut tawasul, dan banyak juga orang-orang yang ketempelan, istilah kata tuh ketempelan jin gitu ya. Begitu ikut gabung dalam acara-acara tawasul zikir bersama kita itu bereaksi. Ada yang pingsan, ada yang kerasukan, ada yang ya pokoknya pusing palanya, ada yang muntah, bahkan ada yang muntah-muntah. Ada yang epilepsi gitu gak? Enggak. Cuma stunting aja kayak ente. Nah jadi banyak yang bereaksi, tapi yang dua anak ini itu tidak ada reaksi apa-apa. Tidak ada reaksi apa-apa. Biasanya kalau kita baca kalimat Allah itu pasti ada reaksi. Dan biasanya sih yang ketempelan itu bukan anak indigo. Satu, dia biasanya jaga tokonya angker, dia ketempelan. Kedua, dia itu misalnya dikerjain orang. Misalnya dia punya saingan usaha yang kita pernah tangani ya. Punya saingan usaha, lalu lawan usahanya ini ngerjain lah pakai dukun. Iya. Jadi dukunnya ini bisa mengendalikan jin. Terus ketempelan, lalu begitu ikut sama kita pas acara tawasul itu muntah, langsung ada kesurupan, bereaksi lah. Cuma kita nggak bisa upload videonya karena menjaga nama baik orang kan. Nah yang anak kedua ini tidak masalah, nggak ada reaksi terus. Nggak ada masalah ya. Tidak ada pernah ada reaksi. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada reaksi. Jadi kalau dibilang ketempelan jin tidak juga. Enggak juga. Jadi mungkin ini adalah anugerah Allah. Jadi mereka ini sejak kecil itu sudah terbuka, mata batinnya sudah terbuka. Apa jangan-jangan yang bilang itu anak ketempelan jin mesti diruqyah. Jangan-jangan yang komentar itu ya, yang ketempelan jin dan mesti diruqyah. Iya, bisa jadi ente ketempelan. Aku ketempelan. Kacau. Nah, terus kalau misalkan soal penyakitnya gimana? Anak indigo dibilang penyakit. Ya enggak lah. Tapi kalau itu wallahu alam ya, masalah ketempelan jin itu kita juga nggak berani ngomong. Tapi memang dia itu tidak bereaksi. Tidak bereaksi. Kita zikir bersama tawasulan itu nggak bereaksi sama sekali, nggak pusing, nggak muntah, nggak tiba-tiba berubah jadi macan aing orang di dia gitu kan, nggak kan? Enggak. Malah aman-aman aja gitu. Kalau ente kan dulu pernah ikut juga kan? Oh iya, ada reaksi? Iya pernah. Saya bereaksi. Jadi itu kesurupan jingin kecoa. Kalau saya pernah kesurupan kepiting. Jalan minggir. Anda sehat?
Ini juga banyak nih lumayan nih soal via komentar-komentar ini. Jadi ada yang minta pembuktian ini anak indigo bener apa enggak nih. Bahkan ada yang sampai minta nomor togel, dan admin kita itu kan di Instagram itu kita taruh nomor kontak kita ya. Kontak admin kita lah kita taruh kontak. Itu ada yang ngechat SMS, WA minta nomor togel buat pembuktian ini anak bener apa enggak. Kalaupun bisa saya duluan. Enggak lah. Saya ikutan. Enggak lah, nomor togel itu judi. Tidak boleh. Judi itu adalah dosa besar. Bahkan apa namanya? Rijesun kalau dalam agama tuh najis. Kalau ibarat najis tuh kalau kata Jin Nemiat najis itu udah bapaknya najis. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalkan menang, Jangan. jangan. Togel lagi. Elah. Terus yang soal minta pembuktian, ini anak bener gak indigo apa enggak? Gitu kan. Kalau itu ya kita sudah ngetes dulu. Jadi nggak mungkin lah tiba-tiba dialektik itu ngaku-ngaku indigo ya. Enggak itu nggak benar. Ini anak memang sudah terbukti lah di sekolahnya, dikenal ya teman-temannya, bahkan di Facebooknya, cuma kita rahasiakan Facebooknya. Itu juga rame. Jadi memang prediksinya tajam. Bahkan kalau saya ya pengalaman ya di depan yang salah satu tuh yang cewek tuh. Dia tahu jelek-jeleknya saya. Wah bahaya juga nih anak. Saya juga kemarin disebut. Ampun kita. Jadi dia memang tebak-tebakannya itu hampir tidak meleset lah. Tapi ya karena itulah kita undang. Cuma memang susah diterima akal. Makanya disebutnya janganlah kita itu melakukan standarisasi seseorang itu dengan diri kita. Kita nggak bisa, orang lain nggak bisa. Ya jangan begitu. Kita mentang-mentang ya nggak bisa ngeliat goib, kita bilang orang bisa ngeliat goib, halusinasi, gitu kan, nggak boleh ya. Benar. Tumben benar. Tapi menurut lu nih, kira-kira emang ketahuan ya gitu ya, orang ini anak indigo bener, ini anak bohongan indigo, ketahuan nggak? Itu sih sebenarnya. Ketahuan. Kemarin juga ada yang sempat bilang, anak ini indigo, katanya dia sering ngeliat begituan itu. Tapi ternyata itu anak agak ini ya ketempelan. Iya, jadi dia emang suka dan bandel lah anaknya. Bandel. Jadi kalau kita tes indigo atau enggak, ya intinya dia enggak inilah apa namanya, ya bener-bener teruji. Jadi nggak semua yang bisa ngeliat gini indigo gitu, enggak. Kalau kita juga kadang-kadang bisa ngeliat makhluk gaib kan. Kalau kita dia nampakin misalnya. Saya juga bisa ngeliat Anda. Gini, ada video lah, di video yang itu yang Sangga itu, jadi nyebutin katanya Sangga itu kan 8 bulan itu dia ingat bahkan sebelum lahir itu. 8 bulan. Oh Anissa ya? Sangga belum Oh lahir. Sangga itu, Sangga juga kalau nggak salah ya? Enggak, belum lahir. Belum lahir. Oh Sangga sebelum lahir udah dia ingat ya. Anissa 8 bulan ingat. Tuh ada yang komentar banyak loh. Lo kok bisa tahu gitu kan? Nggak mungkin lah. Umur segitu bisa tahu. Gua aja udah nggak ingat gitu kan. Umur gua masih nyusuinnya nggak ingat. Menurut lo gimana itu soal? Kalau 8 bulan itu sebenarnya sih sudah ini ya. Saya nggak ngerti ya juga si Anissa itu bisa bilang 8 bulan. Tapi emang kalau kita lihat anak 8 bulan itu kadang-kadang suka nyapa-nyapa, berinteraksi gitu ya. Nah ini anak ini sudah bisa berinteraksi di kehidupan dengan makhluk-makhluk lain itu sudah kelihatan. Sudah mulai menyapa-nyapa. Nah itu dari era sekitar 8 bulan itu. Kalau yang belum lahir ini saya baru nemu. Dia bilang memang dari dia tahu bagaimana alam rahim. Bahkan dia tahu dia ini diantar sama siapa, ini segala macam, kecil itu ada siapa aja yang hadir saat dia waktu bayi itu, dia tahu. Ya tapi kan kembali lagi percaya nggak percaya ya. Pertanyaan terakhir nih Bang ya. Jadi soal bisa prediksi, bisa tahu, memprediksi, ada yang bilang katanya itu jangan mendahului takdir Allah gitu kan. Prediksi ramalan segala macam itu gimana? Itu saya juga sama. Jadi ketika
dua anak indigo ini berbicara tentang masa depan, ya saya juga tidak langsung percaya. Dalam artian gini, kita itu jadi pesimis kalau terlalu banyak ikuti ramalan-ramalan. Tapi bisa jadi kita menjadikan omongan anak indigo ini sebagai warning. Ya, kalau positifnya itu aja. Warning, misalnya akan terjadi bencana, akan terjadi kerusuhan segala macam itu kan. Ya, seperti edisi kemarin itu akan ada kerusuhan. Itu warning aja buat kita bahwa jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita terprovokasi. Itu kan hanya sebagai warning. Dan harapan kita tidak terjadi. Iya, dan mudah-mudahan jadi maksudnya ketika udah peringatan kayak gitu, kita berharap jangan sampai itu terjadi, dan kalaupun terjadi mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan kan waktu itu kan videonya. Bisa kita nggak kena atau kita keluarga kita terselamatkan. Yang penting Kita berdoa. Jadi membuat kita jadi waspada, berdoa gitu kan, biar kita ini selamat. Jadi jangan membuat kita ini menjadi pesimis. Iya, jadi pesimis gitu kan. Dan lagi-lagi karena kemarin soal juga udah bilang jangan ribut ya. Ini masih ada yang banyak yang ribut masalah Pilpres ini. Masalah wah inilah angkara murka inilah. Budi Luhur itulah. Ini Itu namanya fanatik buta. fanatik buta. Jadi Jawa Barat Prabowo gitu. Padahal Jokowi di Kebun Raya Bogor tinggalnya. Jawa Barat juga kan. Ridwan Kamil orang Jawa Barat. Deddy Mulyadi Deddy Mulyadi Jawa Barat. Terus bilang, Anies kali. Itu bukan Jawa Barat, Jakarta. Ada lagi Sandiaga Uno Jawa Barat. Saya berpikir keras saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang selalu orang itu melakukan standarisasi pada diri dia. Mentang-mentang dia dukung Jokowi, Ratu Adil ada Jokowi. Begitu Prabowo, ya Prabowo. Intinya bukan itu. Kalau kita tahu tentang Ratu Adil itu seperti sunatullah. Jadi sesuatu yang pasti ada. Ketika ada ketidakadilan, akan diutus oleh Allah itu pemimpin yang adil. Sama kayak Nabi gitu atau Rasul ya. Ketika orang-orang udah sesat waktu itu Allah utus Rasulullah gitu kan ya. Iya betul. Bahkan tidak akan diazab lah sebelum diturunkan Rasul terlebih dahulu memberikan petunjuk. Oh iya, ada lagi nih yang soal Ratu Adil ini kan. Ada komentar juga. Ratu kok laki? Ratu itu kan perempuan. Iya juga ya. Enggak lah, Bang. Jadi memang itu konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ramalannya ini bahwa ratu ini adalah laki-laki, bisa laki-laki. Contohnya misalnya tekun ke negara, sifatnya ratu. Bukan berarti negara itu perempuan. Jadi sesuatu yang dimuliakan. Jadi Ratu Adil itu dia itu disambut dengan singgasananya. Jadi coba ratu kalau lewat apa sih? Dibikin karpet merah. Singgasananya dibikin. Kasih wangi-wangian. Nah begitu juga ketika Ratu Adil muncul, jalannya dibuat dulu. Dibuat dulu jalannya. Jalannya dibuat dulu, fasilitasnya dibuat Infrastruktur dulu. dibuat gitu ya. Infrastrukturnya dibuat Infrastruktur dulu. langit juga dibuat gitu kan. Baru ketika infrastruktur semua terbuat akan muncul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Subhanallah. Gitu. Jadi yang mempersiapkan Ratu Adil siapa? Infrastruktur. Oh, kita nggak mihak gitu ya. Kita nggak mihak ya. Intinya kita tidak berpihak kubu A apa Prabowo. Intinya adalah ya Ratu Adil, infrastruktur itu adalah jalan, membuka jalan. Iya, untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, siapa yang buat infrastruktur? Ya itu. BUMN. Tukang-tukang. Ya kuli-kulinya itu kan. Dan bukan saya pastinya. Ya. Dan bukan Pak Jokowi juga sih, karena Pak Jokowi nggak ngaspal jalan. Nggak ngaspal jalan. Kita bukan pendukung Jokowi. Kita bukan pendukung Jokowi, kita juga bukan pendukung Prabowo, kita bukan cebong, dan dia bukan kampret.
mungkin itu aja apa yang ada di komentar-komentar. Ya sekali lagi, percaya nggak percaya itu balik lagi ke kalian masing-masing, dan nggak usah banyak keributin hal-hal yang sebenarnya kalian nggak paham juga. Ya, Iya. gitu aja ya. Hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.